Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Selamat sore adik-adik. Apa kabar sore ini? Adik-adik, sore ini torang mau ibadah sekolah minggu. Biar cuma di rumah, torang sediakan torang pe hati. Torang mau ibadah di rumah torang masing-masing kan? Sekarang torang mau persiapkan diri untuk beribadah sekolah minggu. Torang mau menyanyi dulu lagu Allahku Sanggup. Siapa yang tahu lagu ini? Angkat tangan. Aduh, sana banyak yang tahu kan? Asik ya, orang mau menyanyi lagu Allahku Sanggup, Allahku Sanggup. Oke?
mau dengar firman Tuhan. Nah, sekarang Enci mau tanya, siapa yang ada pegang Alkitab? Sana. Bagus. Lain kali Kang, kalau di gereja lain kali Enci tanya, siapa ada bawa Alkitab? Iya, cuma sebagian ada bawa Alkitab, lain ada bawa apa Putih? Ada bawa tape. Jadi Enci kasih ingat nih, kalau beribadah orang harus persiapkan tuh Alkitab. Oke adik-adik? Ya, orang mau baca Alkitab. Sebelum orang mau baca Alkitab, orang mau minta kekuatan siapa? Mama dan Papa? Iya betul, Pak Tuhan Yesus lewat mau ibadah. Oke, orang mau baca Alkitab, mau dengar firman Tuhan atau cerita firman Tuhan, orang mau berdoa dulu nih. Mari berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sore ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih sayang-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, jemaat Gemim Sobat Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab, mendengarkan sebagian cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar supaya kami membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman-Mu bukan lewat begitu saja, melainkan kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu dengan hati lubuk pikiran kami yang dari Tuhan Yesus saja. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Siap tuh semua mau baca Alkitab dan dengar cerita firman Tuhan? Ya, sekarang orang semua dengar tuh cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Vice. Ya, selamat sore adik-adik. Semua siap mendengar cerita? Ada yang masih bermain, ini dapat lihat dari sini. Masih ada yang ada apa sana, ada pegang-pegang apa itu ya? Oh mau bawa nih Pak Encik Kang, mau bawa cerita. Tolong teman Andro mau baca foto orang semua. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-14 yang berjudul Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikel emas dan 10 pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, digoyahkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah dengar Elisa Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti. DP judul Anak Gadis yang Pemberani. Siapa sini pemberani? Ada yang penakut no. Sedangkan Enci lain kali kalau mati lampu takut. Mar kalau semuanya nyanda no. Adik-adik maju terang menyanyi Aku Tentara Kecil. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada ada. Terampil cerita saat ini menceritakan tentang seorang tentara, atau dulu dia bilang panglima. Dia bernama Naaman. Siapa DP nama? Naaman. Ini panglima Naaman ini itu bangsa Aram pe panglima. Dia ada pimpin tu tentara bangsa Aram melawan bangsa Israel. Kong kalah itu bangsa Israel. Jadi tu bangsa Aram menang di bawah pimpinan panglima Naaman. Karena itu panglima Naaman dia disegani oleh DP bangsa, DP rakyat, apalagi tuh raja di situ. Tuh raja itu sayang sekali pada panglima, karena ini panglima yang bikin menang pada orang pe bangsa. Panglima ini disegani, disayang oleh bangsa Aram. Tapi adik-adik tahu dia terkena penyakit kulit. Siapa pernah lihat penyakit kulit? Penyakit kulit kong DP kulit dan DP kulit tangan, muka, kaki. Aduh, baluka-luka, kong malele-malele. DP nama penyakit itu kusta. Pernah dengar penyakit kusta? Aduh, kalau dulu itu penyakit kusta, orang tahu juga dia penyakit kusta. Ih, jijik, ni mau mendekat. Sedangkan mau lewat juga pada DP rumah, langsung ni mau. Apalagi mau mendekat. Aduh, kasihan ini panglima Naaman karena tu sakit itu. Padahal dia kasihan pahlawan pada DP bangsa. Lo adik-adik bayangkan juga kasihan. Orang yang orang pernah sayang, dekat,
kong kena sakit luka-luka, kusta, kong orang jijik mau badekat. Aduh, di Panglima Naaman langsung kasih yang bersedih. Gara-gara sudah ada orang mau badekat pada dia. Nah, adik-adik kalau ada orang luka-luka, kong kudis-kudis begitu, suka mau pegang, nyanda tuh. Paling tuh turang mau pegang, mau badekat jo. Aduh, takut kayak kong terjangkit tuh bagaimana. Nah, sama no, ini Panglima Naaman ini kasih yang so kecil hati, so rasa rendah diri gara-gara DP sakit ini. Nah, adik-adik, di dalam rumah Panglima Naaman ada itu anak kecil, anak gadis, dia jadi pelayan di rumah situ. Encik, kenapa dia masih kecil kong sudah jadi pelayan, sudah jadi pembantu? Ternyata ini anak kecil ini ada Panglima Naaman ada dapat waktu perang. Orang Israel pe anak yang tak dapat kong itu Panglima Naaman panggil pada dia. Marjo tinggal dengan dia melayani pedompe rumah. Nah, begitu no itu anak kecil itu melayani itu Panglima Naaman dengan DP istri dalam rumah. Nah, anak kecil ini ada lihat kasihan itu Panglima Naaman. Aduh, kasihan kenapa kita petuan ini sakit, kok sudah ada orang badekat. Ini anak kecil ini dia nak sama dengan orang-orang di luar. Dia suka mau badekat no, walaupun kasihan DP tuan so sakit kuli, coba luka-luka, bar dia tetap layani. Nah, ini anak kecil ini dia badekat pada penyonya. Ini Panglima Naaman pe istri. Ibu, kita dah lihat kok itu Panglima Naaman ada sakit. Ibu, pak kita pe bangsa, pak kita pe daerah, ada itu nabi yang boleh kasih baik pak Panglima Naaman. Hah? Siapa itu? Dia kuat terang nabi no, dia boleh sesembuh orang sakit. DP nama Nabi Elisa. Oh, Nabi Elisa. Oh iya dah, mari jo terang bilang Papa Panglima Naaman, kung torang mau pergi jo pangan nabi. Nabi siapa? Elisa. Nah, anak kecil ini dengan tuh istri dari Naaman bilang Pak Panglima Naaman, di bangsa Israel situ ada itu nabi, dia bernama Elisa, dia boleh kasih baik Pak. Pangan Naaman. Kok Naaman bilang, hah? Bangsa Israel dia? Aduh, kita udah kasih kalah no pada orang waktu itu udah berperang. Oh iyo, nanti kita mau hubungi pada raja, kita mau cari itu Nabi Elisa. Nah, maka Raja Aram yang dihubungi oleh Panglima Naaman, itu Raja Aram kirim surat pak Raja Israel, mau bilang ada tapi Panglima mau datang berobat. Pangan DP Nabi yang DP nama Elisa. Dorang pergi ke sana, dorang pergi di bangsa Israel petampa. Nah, Nabi Elisa mendengar bahwa itu Naaman mau datang. Aduh, dorang so takut-takut karena kan itu bangsa Arab ada kasih kalah apa bangsa Israel. Aduh, kaget dorang mau rampok stopat orang pe bangsa. Nah, ternyata waktu Panglima Naaman datang di bangsa Israel, dia langsung bertemu dengan suruhan dari Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa tidak bertemu langsung, cuma lewat DP suruhan. Apa kata Panglima Naaman? Oh, kenapa kata Panglima Naaman ada luka-luka di kuli, ada apa penyakit kusta. Nah, suruhan dari Nabi Elisa datang bilang pada Naaman, Naaman, Nabi Elisa bilang, ngana pergi jo di Sungai Yordan, pergi di Sungai Yordan, kau ngana bacolo di situ 7 kali mandi di situ, 7 kali bacolo dan di sungai itu. Nah, Naaman berpikir, astaga, tak kira dia mau kasih obat, tak kira dia mau berdoa apa kita.
cuma mau pi bacolo, cuma mau pi batono di 7 kali di Sungai Yordan kote. Kong DP prajurit bilang, iko akang Jo, cuma kok mau bacolo. Nah, Panglima Naaman langsung pergi di Sungai Yordan. Dia bikin apa tuh Nabi Elisa ada bilang, dia bacolo berapa kali kote? 7 kali. Nah, 7 kali dia mandi di Sungai Yordan. Pas habis 7 kali dia naik, dan ternyata apa adik-adik? Sobai DP luka. Soalnya ada luka-luka, sembuh dia. Kun dia bilang, aduh kita sobai. Aduh terima kasih nih, kita sobai. Jadi Panglima Naaman sobai. Itu karena siapa? Karena seorang anak gadis yang pemberani, yang kasih tahu informasi, kasih tahu kebenaran pada Panglima Naaman, sehingga dia boleh bertemu dengan Nabi Elisa for kasih baik pada dia. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, lewat orang cerita ini orang boleh dapat ambil makna toh, orang mesti jadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang berani, mulai takut-takut. Kalau itu benar, orang bilang, orang sampaikan toh. Kalau itu salah, orang sampaikan lagi. Nah, jadi orang mesti berani, nggak takut, dan orang punya iman yang kuat. Sama dengan ini anak gadis, walaupun dia tinggal di rumah bangsa Aram, dia tetap setia pada Tuhan. Dia kasih kesaksian bahwa pada bangsa Israel yang punya Tuhan yang dia percaya, punya Tuhan yang dapat menyembuhkan, yang memakai Nabi Elisa untuk menyembuhkan orang. Nah, adik-adik, semua mesti berani toh, mesti sama dengan anak gadis tadi. Dia berani menyampaikan kebenaran, bercerita kebenaran, dia menyampaikan firman Tuhan bahwa terampet Tuhan itu sanggup menyembuhkan sakit apapun lewat Nabi Elisa. Nah, sampai sini dulu Encik P cerita. Semua ada dengar toh, kaki ada lain suta sono ini gara-gara nak tidur siang. Semua ada dengar. Nah, mantap. Berarti ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini nanti orang mendengar dari orang teman-teman anak-anak sekolah minggu dari kolom 6, dari adik Blessing Oro dengan adik Leoni Tombeng. 1 Timotius 4 ayat 12, dilatihkan dalam perkataanmu dalam tingkah. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, terus dengar toh tuh ayat hafalan. Jadi buka di rumah nih supaya boleh ikut bahafal sama-sama dengan teman-teman, dengan adik Bless, dengan Leoni, supaya adik-adik di rumah boleh bahafal kan? Ya, orang mau berdoa dulu. Mari orang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, bahkan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus sertai kami, pimpin kami, agar kami memiliki iman yang kuat seperti anak gadis yang ada di cerita tadi. Kami menjadi anak yang pemberani, yang selalu teguh mempertahankan iman kekristenan dalam Tuhan Yesus, dan menceritakan segala hal-hal yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Ajar kami semua Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu, yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik,
Sudah dengar tuh cerita firman Tuhan dari Pak Encik Vice? Iya, sekarang torang mau kasih persembahan. Siap tuh mau kasih for Tuhan? Iya, torang mau menyanyi Jalan Serta Yesus sambil torang mau kasih persembahan. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam susah, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Ya adik-adik, torang mau berdoa. Torang pesikap doa. Duduk manis semua, biar di rumah mar duduk manis. Torang anggap torang di dalam gereja nih. Duduk manis, sikap doa. Ya, mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, di mana kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Sobat Kristus beribadah, memuji dan membesarkan akan nama-Mu, sudah membaca Alkitab, dan kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang kami sudah berikan. Bapa yang di surga, tak lupa pula kami mendoakan untuk anak-anak Jemaat Sobat Kristus, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 8. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, amat terlebih Tuhan di masa pertumbuhan mereka Tuhan. Bapa yang di surga pun orang tua mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan pula Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan Yesus, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa, kami mau tutup ibadah ini Tuhan, karena Engkau begitu besar, Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu, dan pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau akhiri doa dengan doa Bapa kami, dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, torang peribadah semua selesai. Boleh encing meminta berdiri semua? Ya, silakan berdiri. Aduh tuh sana belum berdiri. Berdiri dulu semua. Torang mau tutup ibadah ini dengan lagu Allahku Besar. Iya. Boleh no bergerakan di rumah masing-masing ya? Iya. What
senang sekali torang boleh beribadah sore ini, Kang. Senang toh? Puji Tuhan, torang pe ibadah sore ini selesai. Dan Enci mengucapkan terima kasih karena sobat ibadah sore ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Siap. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Sekali lagi. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat